Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk soal nomor 21. Soal nomor 21 itu kita menentukan nilai P dari suatu persamaan kuadrat, yakni X kuadrat tambah 6X kurang P sama dengan 0. Yang akar-akarnya sudah diketahui, yakni X-nya sama dengan min 9 dan X sama dengan 3. Nah, cara penyelesaiannya adalah kalau yang seperti ini, kita cukup fokus di akar-akar persamaannya, yakni 9 dan 3. Cara cepatnya, langsung kali saja 9 dan 3. 9 kali 3 itu hasilnya 27. Berarti sebentar, akar persamaannya, bentuk persamaan kuadratnya jadi X kuadrat tambah 6X kurang P-nya ini sama dengan 27, sama dengan 0. Jadi P sama dengan 27. Sudah selesai. Oke, untuk nomor 22, kita akan menentukan faktor dari suatu persamaan kuadrat. Nah, punya contoh sebuah persamaan kuadrat, kita akan mencari faktor-faktornya. Kita menggunakan saja teknik pemfaktoran. Caranya yang paling gampang atau mudah untuk kita terapkan. Yang pertama, X kuadrat. Jadi X kuadrat itu kita pilah lebih dulu atau kita pisahkan lebih dulu. X satunya di sini, X 2-nya di sini. Jadi kalau X kali X, X kuadrat. Sekarang kita fokus di angka 45-nya dan 14X-nya. Dari 45 dulu. Kita harus cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 45, dan kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan hasilnya 14. Berapa kali berapa? Kasih contoh saja. 9 itu dikali 5. 9 kali 5 hasilnya 45. Dan kalau 9 tambah 5 hasilnya 14. Sudah memenuhi kriteria. Jadi tinggal kita buat 5-nya taruh di sini, 9-nya taruh di sini. Nah, sekarang untuk taruh tanda-tandanya, karena di sini bernilai positif dan positif, berarti otomatis tandanya juga bernilai positif dan positif. Jadi X1-nya, karena di sini positif 9, kita langsung tulis saja min 9. X2-nya, karena di sini positif 5, kita langsung tulis saja negatif 5. Jadi tidak perlu panjang-panjang kita mengerjakannya. Nomor 23 sampai nomor 26, cara pengerjaannya sama saja seperti di atas. Cuman yang berbeda itu kalau X kuadratnya atau X kuadrat, misalnya X kuadrat tambah 14X tambah 45. Nah, sama dengan 0. Nah, cuman bedanya kalau dari nomor 25, dari nomor 24 sampai nomor 26 itu di sini ada koefisiennya, ada tambahan, misalnya 2X kuadrat. Nah, itu Pak Jo sudah pernah kasih ajar, tinggal kalian lihat kembali catatannya saja. Kita langsung lanjut di nomor 27. Untuk soal nomor 27, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah dengan 12X kurang 64 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke, langsung saja kita selesaikan soal ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis kembali soal, kuadrat tambah 12X kurang 64 sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan adalah supaya gampang dan mudah, supaya cepat, 64 ini kita bilang saja atau kita anggap saja ia akan berpindah ruas ke sebelah kanan. Walaupun sebenarnya istilah itu tidak ada, tapi kita supaya cepat, kita langsung saja. Min 64 pindah ke ruas kanan jadi positif 64. Jadi positif 64. Sedangkan di sebelah kiri kita tetap tulis X kuadrat tambah 12X. Nah, sampai sini pas dulu. Setelah itu kita kalikan koefisien dari B, kita kalikan variabel B ini 12X dengan koefisien dari B ini 12. Jadi bentuknya X kuadrat
X kuadrat ditambah dengan 12 X tambah dengan 1/2, ingat rumusnya 1/2 dikali B, koefisien B maksudnya, dipangkatkan 2. Begitu juga di sebelah kanan, 64 tambah 1/2 dikali B dikuadratkan. Nah, setelah itu kita selesaikan kita substitusi ini B sebagai 12. Jadi X kuadrat tambah 12X tambah 1/2 dikali 12 dipangkatkan 2. Begitu juga dengan di ruas kanan, 64 tambah 1/2 dikali dengan 12 dipangkatkan dengan 2. Nah, sekarang kita selesaikan yang dalam kurung ini. X kuadrat tambah 12X tetap tambah 1/2 kali 12 berarti 12 bagi dengan 2 sama dengan 6. 6 kita pangkatkan dengan 2, 6 pangkat 2 jadi 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, begitu juga di samping, kalau di sini 36 hasilnya, berarti di sebelah kanan juga hasilnya 36. Jadi langsung saja 64 tambah dengan 36. Setelah itu kita selesaikan ini, X kuadrat tambah 12X tambah 36 sama dengan 100. Nah, sekarang kita faktorkan ini. Kita cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 36, yang kalau kita jumlahkan hasilnya 12. Kita faktorkan jadi X sama dengan 100. Berapa kali berapa yang hasilnya 36? Hasilnya 6 kali 6. Nah, untuk dapat positif 12, di sini kan positif 12, positif 36. Jadi bisa saja langsung positif 6, positif 6. Nah, sekarang ini X kuadrat tambah 6 dengan dikali dengan X kuadrat tambah 6 itu sama saja dengan X tambah 6 dipangkatkan 2. Ini sama saja dengan X tambah 6 dikali X tambah 6 sama dengan 100. Nah, sekarang pangkat 2 ini kita kasih pindah ke ruas kanan. Anggap saja kita kasih pindah ke ruas kanan, jadi X tambah 6 pangkat 2 kita anggap saja pindah ke ruas kanan jadi akar dari 100 biar gampang. Nah, jadi X tambah 6 ini plus minus ya, bisa plus bisa minus. Akar dari 100 berapa? Plus minus 10. Coba bertambah. Setelah itu kita akan mencari X1 dan X2 nya. X1 nya X tambah 6 sama dengan kita mulai dari plus 10. X sama dengan positif 6 pindah ke ruas kanan biar cepat, positif 10 kurang min 6 karena positif 6 pindah ke ruas kanan jadi negatif 6 sama dengan X1 nya 10 kurang 6 hasilnya 4. Sekarang X2 nya X tambah 6 kan plus minus berarti plusnya sudah, sekarang negatif 10 sama dengan negatif 10. X2 nya X sama dengan min 10 dikurang 6, positif 6 pindah ke ruas kanan dan negatif 6. Jadi X2 nya negatif 10 kurang 6 hasilnya negatif 16. Sudah, X1 nya 4, X2 nya min 16. Sudah selesai. Oke, sekarang untuk soal nomor 29 kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Contoh soalnya 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus ABC. Cara pertama, kita cari tahu dulu A nya itu sama dengan 2, B nya sama dengan 5, C nya sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita sudah ketahui A, B, C nya, sekarang kita tinggal substitusikan dengan dalam rumus. Kita akan mencari X1, 2 nya. Rumusnya, ingat rumus ABC, min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini kan sudah ada bentuk
rumusnya. Tinggal kita substitusikan atau kita ganti semua yang ada hurufnya ini dengan angka yang sudah kita ketahui ini. Nah, pertama min B berapa? Lihat, B-nya berapa? 5. Berarti min 5 plus minus B kuadrat, B-nya lihat 5, berarti 5 pangkat 2 kurang 4, A-nya berapa? A-nya 2. C-nya min 3. Nah, per 2A, berarti 2 kali A-nya sama dengan 2. Nah, ini tinggal min 5 plus minus akar dari 5 pangkat 2 berapa? 25. Kurang min 4 kali 2 hasilnya min 8. Min 8 kali dengan min 3 hasilnya sama dengan 24. Ini 24. Nah, sudah. Per 2 kali 2, 4. Sekarang min 5 plus minus akar dari 25 tambah 24 berapa? 49 per 4. Sekarang akarnya ini masih bisa sederhanakan. Kita sederhanakan akar 49. Min 5 plus minus akar dari 49 berapa? Berapa kali berapa? 7 kali 7. Cara mudahnya sebenarnya 7 pangkat 2 ya. Tapi langsung saja 7 karena akar 49 itu 7 per 4. Sekarang kita akan cari tahu X1 dan X2-nya. X1-nya itu sama dengan, kita ambil yang plus dulu. Min 5 plus 7 per 4. Berarti min 5 tambah 7 hasilnya 2 per 4. Jadi 2 per 4 itu sama dengan, kita bisa perkecil lagi. Jadi pembilang kita bagi dengan 2, penyebut kita bagi dengan 2. Jadi 1 per 2. X1-nya 1 per 2. X2-nya, sekarang kalau tadi kita pakai positif, sekarang kita ganti jadi negatif. Jadi min 5 kurang 7 per 4. Min 5 kurang 7 berapa? Min 12 per 4. Itu hasilnya min 12 bagi 4 hasilnya minus 3. Jadi X1-nya 1 per 2, X2-nya sama dengan minus 3. Selesai. Oke, kita masuk dalam soal nomor 30, di mana kita diminta untuk menentukan bentuk dari persamaan kuadrat jika faktor-faktornya sudah diketahui. Ini. Nah, kita akan mencari bentuk persamaan kuadratnya. Caranya sangat-sangat mudah. Pak Su pernah kasih ajar, sudah ulang-ulang malah. Kita menggunakan perkalian pelangi. Ya. 2x ini kita kali dengan x ini, cara pertama, langkah pertama. Langkah kedua 2x kita kali dengan 1. Langkah ketiga min 2 kita kali dengan x. Langkah keempat min 2 kita kali dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan sudah. 2x kali dengan x. 2x kali dengan, anggap saja 1x. Jadi 2x kali 1x. Jadi 2x kuadrat. Sekarang 2x kali 1. Jadi positif 1x. Setelah itu min 2 kita kali dengan x, berarti min 2x. Terakhir min 2 kita kali dengan 1, hasilnya minus 2 sama dengan 0 ya, ingat jangan lupa. Jadi sekarang masih ada yang sama, 1x dan min 2x. Kita selesaikan itu. Jadi 2x kuadrat ditambah min positif 1 kurang 2x, jadi negatif x kurang 2 sama dengan 0. Sudah selesai.